jadi ustazah, kita akan mencoba. Apakah dia bisa baca? Bisa. Iqra waqallu. Bisa. Waqalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi alladzi karu innaka lamajnun. Artinya ustazah. Artinya? Nggak tahu artinya nih. Itu Iqra. artinya. Silakan. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Maksudnya? Hah? Enak aja. Maksudnya apa iki? Enak aja apa maksudnya? Gimana sih? Nabi Muhammad itu nabiku yang paling uncah-uncah terlala. Ya dibaca dong. Oh enggak, aku minta ajarin kamu aja coba. Iya, makanya dibaca dulu, jangan diberhentikan seperti itu dong. Aduh takut banget. Ayo. Iya aku takut. Takut Gak kenapa mau, sayang? Gak, kamu baca dulu duluan. Kenapa kamu nggak mau baca? Gak mau. Nih kayaknya dia Kristen nih. Kamu Kristen kan? Enggak, kamu apa? Kamu coba, itu ada, kenapa ada salibnya tuh? Coba. Wah anjir. Astagfirullahaladzim. Itu ada salibnya kan? Guys, untuk teman-temanku yang muslim tidak ya, aku cuma baca punya, aku tidak menghukumi, maaf. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Udah, kamu Kristen sekarang. Gak usah kau baca-baca yang lain. Kamu kenapa pakai salib? Ini bukan salib, ini bintang. Ini bukan salib tuh. Bintang ini coy. Oh, bintang guys, bukan salib. Dia nggak menghina, enggak. Enggak, enak aja. Dia anak baik. Semua agama baik, itu bagus, semua agama itu mengajarkan yang baik-baik teman-teman. Jadi jangan sampai kalian menghujat salah satu agama, karena semua agama baik, mengajarkan hal-hal baik ya teman-teman. Maupun itu Muslim, Kristen, Buddha, atau apapun agama yang ada di Indonesia. Gitu dong. Itu baru benar. Tadi Terus siapa temanmu yang di samping? Ana dofatu minal iman. Kebersihan itu sebagai dari iman. Waduh, ini kenapa sih nih? Coba cek Ya dulu udah tadi ya. ayatnya Kak, masa terjemahannya gitu. Iya, aku sorry ya guys, maaf ya guys, aku tadi nggak searching dulu, maaf. Maafkan aku teman-temanku. Jadi mau di mana? Gak mau gimana-gimana. Mau masuk ke hatiku enggak? Mau dicek dulu ayatnya tadi. Nih biar kita jangan sampai difitnah ya. JJ juga nggak mungkin salah ya, karena ini waqallu ya ayyuhalladzina nuzila. Artinya, dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan alai adzikru innaka lamajnun. Nah, kata lamajnun di sini artinya apa aja? Majnun. Nggak tahu. Nih gagal jadi ustazah yang kayak gini. Ustazah. Katanya mau jadi ustazah. Halo ustazah. Nanti ustazahnya yang jawab yang kayak gini-gini nih.
Untuk lelaki di surga disiapkan bidadari, sementara untuk wanita disiapkan apa? Mohon penjelasannya. Kalau laki-laki disiapkan bidadari, ternyata kalau perempuan memang disiapkan pangeran yang bersedia melayani ibu-ibu di surga. Ada pula yang nanya, Ustazah, saya menikah dengan suami saya, lalu kemudian saya bercerai, lalu kemudian setelah bercerai saya nikah lagi dengan suami kedua. Pertanyaannya apa? Ini informasi atau pertanyaan, ya kan? Pertanyaannya, Ustazah, nanti saya di surga ketemu sama siapa, Ustazah? Ketemu sama siapapun yang ibu mau. Suami orang pun saya mau ketemu kalau ibu mau. Ada pertanyaannya ya di surga. Ustazah JJ. Kenapa sayang? Jangan termenung dong. Ini ada batu, bahu maksudnya. Aduh, aku takut banget kalau aku takut banget lagi kalau bahas ginian, coba. Gak usah takut sayang, aku kan ada bersertamu. Tenanglah, tenang. Aku di sampingmu selalu. Hey, Oi, senyum dong. Jangan menghilangkan senyummu yang tadi. Atau kamu mungkin mau butuh yang namanya apa ya? Musik kali ya yang romantis. oi. Saya nggak bisa kuat lihat mata putih, udah ganti aja lah. Sensitif banget kalau udah bahas kayak gini, videoan, oi. Kamu kenapa? Umur berapa kamu? Tebak. 27. Emang mukaku setua itu? Bentar, aku buka kacamata dulu. 16. Enggak, aku masih 21. Ya lumayan lah ya. Kamu 21 tahun, kamu nggak ngerti apa yang kamu baca. Sebaiknya kamu harus membaca dan mengerti ya sayang ya. Jangan sampai membaca tapi nggak ngerti. Jangan nangis dong. Nih, ada senderan di sini. Mau butuh senderan? Sini. Kenapa kamu? Shh. Jangan dibully dong. Kasihan dianya. Sini ada om di sini. Ini om kasih kartu ya, besok kamu belanja sepuasnya. Oke? Mau nggak? Nggak mau. Maunya apa? Hah? Om kasih kartu nggak mau. Nggak mau nolak. Loh, om mau ngasih nggak mau. Mau nggak? Tuh, pacar kamu udah telepon mulu itu. Bentar ya, aku angkat dikit ya. Halo. Halo. Iya sayang. Halo, yang lagi di mana? Lagi di rumah. Oh. Dari kapan? Dari tadi. Terus sama siapa aja? Sendiri dong sayang.
Ah, bohong, lo cewek ya. Enggak kok, masa sih sama cewek? Kok nggak nelpon aku sih? Iya, aku pulsanya habis. Oh, nggak ada pulsa. Bohong itu prank. Besok jadi ketemuan nggak, Yang? Jadi dong, jam berapa? Kok nggak jadi sih? Jadi, Aku kan kangen sama kamu. aku juga. Oh gitu, udah nggak ada waktu buat aku. Aku juga sayang, kamu kok nggak denger sih? Ah, punya yang baru ya? Enggak. Ini kenapa sih Udah, cari lanjut alasan? aja. Enggak. Males lah tukang gokil kamu mah. Ih, kamu kok gitu ngomongnya? Udah pokoknya sekarang telepon balik lah. Sabar dong. Wah, bahaya nih. Nggak diangkat lagi. Ntar aku lepas mute-nya. Halo. Prank, itu semua prank. Sorry tadi ini apa namanya, temanku nelpon. Oh, nggak apa-apa. Senyum dong. Kamu nggak senyum lagi? Jangan terpaksa gitu dong. Nanti Om kasih deh. Apa sih yang nggak buat kamu? Oke? Gak mau. Kamu jangan cemberut gitu dong. Om tuh nggak suka kalau lihat cewek yang cemberut loh. Jangan dong. Doi, aku takut banget sih. Dia takut beneran. Itu canda doang ya, Jeja. Nanti nggak usah disimpan di hati, simpannya di kotak masuk aja ya, biar bisa hapus ya. Sayang ya. Sayang. Bentar ya, aku mute dulu bentar ya. Halo? Halo sayang, Iya. lo ngapain? Sakit nih telinga. Nih gara-gara PK-PK sama kamu katanya. Sayang, kamu aku lagi lihat live, kok kamu PK-PK? Emang masalahnya apa? Kok kamu suruh kasih kartu kredit aku ke dia? Hah? Kartu kreditnya? Oh, punyanya dia. Punyanya dia, guys. Salah dong ya nanti jatuhnya. Jadi kemana, bagaimana, di mana, J? Aku nggak berani ngomong apa-apa. Kenapa sayang? Ada masalah apa? Ngomong aja sama Om. Ayo, sini. Atau Om harus ke situ? Sini. Udah, aku mau turun Om. Kenapa mau turun? Aku turun dulu ya Om. Mau kemana sayang? Sabar dulu dong. Mau turun. Hah? Mau kemana? Takut. Mau dibaptis dulu? Enggak Om baptis. makasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kawi, Jangan minggir dong. Jangan minggir, biar Om baptis dulu, biar kamu nanti baca Alkitab aja ya. Ayo. Sikap sempurna. Jangan taruh tangan di bawah deh, biar cepet. Ayolah cepetan sayang. Nih gimana sih? Tidak guys, Cepetan. teman-temanku. Sini Om baptis dulu.
biar nanti biar Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah, maafkan aku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. wow. Racun dunia karena dia semua Kenapa kamu sayang? Kenapa? Enggak. Wa kawaiba atraban. Kawin tolong. Kawin tolong kawin. Cepetan mau dibaptis ini, sikapnya sempurna dong. Jidatnya mana? Dalam nama Bapa Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. dan Astagfirullah. tangannya taruh di sini, tangannya gini. Enggak, Tangannya gini. aku begini. Gini biar cepet. Cepetan. Salah itu, sayang. Kawin, tolong Yang- kawin. Ini mau ditolongin biar dapat jalan kebenaran ini. Ayo sayang, cepetan. Gigit bibir lagi, gigit jari. Jorok itu. Minggir. Nah, udah siap. Cepetan ini. Daripada dibaca kagak ngerti, mending baca Alkitab, ayo. Dalam nama Bapa. Taruh kepala jidatnya di sini. Aduh. JJ dipanggil-panggil tak mau jawab. JJ. Enggak, iman aku kuat. Bleh. Oke, kita bukain satu dalil biar JJ ini imannya kuat. Ya, Iman kalau aku memang kuat. tadi udah terguncang, sekarang imanmu kuat lagi nih. Coba bacain satu dalil. Bisa nggak? Bisa dibaca nggak ini? Ntar, aku bukain. Kawin. Nih, coba bacain Je. Ini bacain surah An-Naba ayat 33. Wa kawaiba atraban. Dan Allah. Silakan. Hoha 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 hoha. Dibacain Je. Udah Ustadz aja yang ngomong lah. Ayo Ustadz. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu nggak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Khusus bapak-bapak ini. Udah Pak. Ayo lanjut dikit aja lah. Ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya
ke surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes, yes, yes. Yes, JJ. Mau nggak? Pergilah kasih, kejarlah selingkuhanmu. Selagi masih ada yang baru, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginan. Ya, orang gila, oi, kau lihat itu gambarnya. Oi, orang gila. Pemakan babi. Ngomong-ngomong ini yang tertulis di sini kayak gini. Apa ya itu? Kau lihat itu. Gue bukan nabi kali. Ini ya. Ini tuh kau lihat itu. Itu editan. Mata pisau. Apa ini? Itu editan. Itu editan. Mana ini editan kau ini ada-ada aja. Mana juga itu. Kau ada aja kau. Lo ini tertulis bukan editan kok. Ini apa ini? Itu juga editan, ada kelihatan editannya. Gosok dulu temanya itu. Kau lihat mana itu. pula kau? Bagaimana sih kau ini? Coba kau lihat, bagaimana ini kau ini? Ayo semua report ini, hujatan ini. Ini hujatan. Ini. Kau hujatan juga. Kau lihat dulu ini. Mana kamu? Penampakan lagi. Itu hanya modal editan aja. Ini ketuanmu. Kau itu modal editan juga kau. Mana ada editan? Mana ada juga editan? Pak. Inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Telah berpulang kembali ke rahmatullah Dirman bin Mokhondo binin botol. Dah capek gue kalau ngomong terus ya. Capek guys. Satu lagu ya buat teman-teman semua yang udah selalu hadir di room ini. Lagu apa yang enakan ya? Lagu baru aja ya. Kayaknya harus kasih yang ini aja deh. Yeah. Lagu ini memperkenalkan Yusuf yang suka menghujat, bahasa seperti orang kampung, dan memang terlihat kampungan. Welcome to the party now. Si Yusuf. Yusuf jarang mandi saat live, akibatnya si Yusuf kena penyakit kudis panuan dan gatal-gatal saat live, garuk sana garuk sini. Entah apa pendidikan
kebodohan dari si Yusuf. Kalau bumi itu bulat otomatis air laut tumpah. Kalau bumi itu terhampar maka dia akan seperti telur burung unta. Air laut tidak akan tumpah. Sungguh botol, botol dan botol. Sia-sia sudah Yusuf bersekolah. Mending urus penyakit gatalmu. Garuk sana garuk sini dasar penyakitan. Jangan di spam guys, no spam. Garuk sini dasar penyakitan. Garuk sini dasar penyakitan. Bumi datar, bumi datar. Yusuf jarang mandi saat live. Akibatnya si Yusuf kena penyakit kudis paruan dan gatal-gatal saat live. Garuk sana garuk sini. Entah apa pendidikan terakhir si Yusuf, sekolah atau tidak, tapi banyak pengikutnya. Yang lucu Yusuf mengatakan bumi itu datar. Sungguh inilah kebodohan dari si Yusuf. Kalau bumi itu bulat otomatis air laut tumpah. Kalau bumi itu terhampar maka dia akan seperti telur burung unta. Air laut tidak akan tumpah. Sungguh botol, botol dan botol. Sia-sia sudah Yusuf bersekolah. Mending urus penyakit gatalmu. Garuk sana garuk sini dasar penyakitan. Kata Yusuf, Terlihat bumi itu harus bulat seperti burung unta dan datar seperti karpet. sini dasar penyakitan. Botol, botol. Garuk sini dasar penyakitan. Satu lagi penghujat. Satu lagi penghujat. Nama aslinya Calvin, tapi biasa dipanggil Kores. Wajahnya banyak lubang. Mengaku telah menikah dengan seorang perempuan, tapi sampai hari ini statusnya tidak tercatat di kantor urusan agama. Kores ini adalah pemakai narkoboy karena suka memakai narkoboy. Fantasinya liar dalam berhubungan. Katanya dia suka dari belakang. Calvin yang dipanggil Kores, seorang narkoboy yang suka nodong. Calvin yang dipanggil Kores, punya kelainan membuat susah pasangannya. Walaupun si penghujat ini bodoh dan miskin, sering mengemis minta pulsa listrik dibayarin, dia tetap percaya diri bersama umat Mokondo. Padahal banyak yang mengeluh dia tukang mengemis. Calvin yang dipanggil Kores, Seorang narkoboy yang suka nyodong. Calvin yang dipanggil Kores, punya kelainan membuat susah pasangannya. Kores ini adalah pemakai narkoboy
Calvin yang dipanggil Kores, seorang narkoba yang suka nyodong. Calvin yang dipanggil Kores, punya kelainan membuat susah pasangannya. Walaupun si penghujat ini bodoh dan miskin, sering mengemis minta pulsa listrik dibayarin, dia tetap percaya diri bersama umat Mokondo. Padahal banyak yang mengeluh dia tukang mengemis. Calvin yang dipanggil Kores, seorang narkoba yang suka nyondok. Calvin yang dipanggil Kores, punya kelainan membuat susah pasangannya. Iya, masih di OFM 3351. Sebentar ya, saya coba cek dulu dari teman-teman semua ya. Wait ya, kita oke ya. Ini karena apa ya? Jadi ya jam 10 jam 9 ya WIB. Iya, jam 9 WIB ya. Jadi kalau kita tuh sebelum kita apa? Oh iya. Oke. Lagu janda. Oke, lagu janda. Inilah perempuan penghujat. Dulu kerjanya di warung nasi, tapi karena kebutuhan ekonomi Riva lebih memilih jadi penghujat. Bermuka layu tapi sok cantik, suatu hari tertangkap basah. Lagi VCS dengan suami orang, buntutnya diceraikan sang suami. Riva akhirnya menjanda dan mulai bertambah liar. Sudah tak ada lagi harga diri, siang menghujat malam VCS. Riva perempuan liar bermuka layu, sifatnya mengikuti mukanya yang najis. Omongan hanya tentang angka, Sungguh malu anaknya melihat kelakuan Riva. Selalu VCS digilir oleh semua anggota. Satu malam satu. Inilah perempuan penghujat. Dulu kerjanya di warung nasi, tapi karena kebutuhan ekonomi Riva lebih memilih jadi penghujat. Bermuka layu tapi sok cantik, suatu hari tertangkap basah. Lagi VCS dengan suami orang, buntutnya diceraikan sang suami. Riva akhirnya menjanda dan mulai bertambah liar. Sudah tak ada lagi harga diri, siang menghujat malam VCS. Riva perempuan liar bermuka layu, sifatnya mengikuti mukanya yang najis. Omongan hanya tentang angka, sungguh malu anaknya melihat kelakuan Riva. Jangan spam guys.
Ya, masih lagi di OFM 3351 buat teman-teman semua yang udah bergabung, dan jangan lupa untuk selalu di tap-tap, di share-share ya. Nanti setelah ini jam 9 WIB ya, kita akan debat dengan namanya Faruk ya. Jadi kalau memang jadi ya, nanti kita coba untuk istirahat sejenak ya, supaya aku juga mau ya. Oke, jadi kita nanti istirahat dulu. Lagian ini juga kena apa sih namanya? Ini gue kenapa sih kena report terus? Jam 9 WIB ya buat teman-teman semua. 9 malam ini WIB ya. Jadi ini jam berapa? Oke, jadi mungkin kita istirahat dulu ya, nanti baru kita lanjut lagi. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk hadir kembali di jam 9 WIB ya. Jadi yang nggak bisa hadir, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan lupa bawa 3 batu. Ini batu nggak sih? Batu. Biar gampang. Coba pakai 3 batu. Ya, jadi itu buat teman-teman semua ya. Makan dulu bang. Ada yang mau gejekin nggak? Kalian tuh selalu nggak perhatian sama aku loh, hanya suruh makan sendiri gitu kan. Nasibnya seperti itu. Makan dulu bang, nggak ada yang mau kirimin bang, kasih nah alamatnya gitu ke. Sehat bang, sehat. Aku traktir yuk Foni nih, Foni ya, digojekin aja ya. Biar om seneng, om puas. Oke ya, dan nanti ulangi lagu Janda bang. Saksang tuh aku nggak makan dogi lagi, udah tobat. Setiap hari ku makan dogi soalnya. Iya. Hah? Main PS aja. Iya, main PS. Pengacara tidak laku, rental PS pun tidak laku, cocoknya jadi gembel. Biji manis sih. Tadi ada baru pendampingan di Polda, bagaimana nggak laku? Mikir dong. Kira gua pengacara abal-abal kayak si Endang Sunandar apa? Lu pikir gua ini orang yang asal-asal gitu? Lu sadar nggak sih ngomong lu itu, lu ngaca cuy. Coba lu tuh bandingan sama gue tuh ada kelasnya dikit ini lu. Junjungan lu nih. Junjungan lu nih. Nama aslinya Endang Sunandar, maunya dipanggil Yonatan Nandar. Pura-pura jadi seorang mualaf untuk dapat viewers di YouTube. Si Endang hanya suka jualan agama. Konten YouTube-nya selalu bahas Kristen. Itulah ajaran Kristen selalu jadi berkat sekalipun untuk para umat Mokondo. YouTube Endang taruh nomor rekening biar bisa dapat bantuan dana menghujat. Memang dasar miskin suka mengemis, sungguh Endang adalah umat Mokondo. Wahai Endang Sunandar yang maunya dipanggil Yonatan biar kaya mualaf. Mulut kau itu penuh dengan kotoran, kau pasti hanya pemakan sampah. Anangan Duman Mokondo adalah umat Mokondo. Andalan umat Mokondo. Nah aslinya Endang Sunandar, maunya dipanggil Yonatan Nandar. Pura-pura jadi seorang mualaf untuk dapat viewers di YouTube. Si Endang hanya suka jualan agama. Konten YouTube-nya hanya bahas Kristen. Itulah ajaran Kristen selalu jadi berkat sekalipun untuk para umat Mokondo.
YouTube endang taruh nomor rekening biar bisa dapat bantuan dana menghujat. Memang dasar miskin suka mengambil, sungguh endang adalah umat Mokondo. Wahai endang Sunandar yang maunya dipanggil Yonatan biar kayak mualaf. Mulut kau itu penuh dengan kotoran, kau pasti hanya pemakan sampah. Mokondo, 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 Mokondo. Mokondo kayak gini mau saingan sama gue ya. Mokondo, Mokondo. Coba kalau saingan-saingan gue itu orang-orang yang agak bermartabat dikit, oke lah. Ngomong lagi kantor gua, usaha gua, dibandingkan dengan junjungan-junjungan lu si nabi-nabi palsu itu. Sadar gak sih lu ngomong gua kayak gitu nggak laku? Ya, jadi itu ya buat teman-teman semua, nanti kita ketemu lagi ya di jam 9 WIB. Ya, jadi saya mau main PS dulu, kebetulan diajak sini. Lu bisa menang nggak? Alah. Hah? Oleh. Malah diajak taruhan lagi. Judi itu dosa nggak? Ada judi itu dosa nggak? Dosa nggak? Ya orang dosa kalau kalah bayar, jangan main gratis. Gua yang bayarin semuanya juga. Ini apa nih? Kakak aku mau buat baju desainnya depan namanya Umat Mokondo, kak, promosi boleh? Hah? Feedbacknya apa kalau mau kerjasama? Ini kalau yang nonton ini setiap kali tuh lebih dari Edis loh. Kalau promosi harus bayar, ya. Sekarang channel ini nomor 1 daripada Edis di belakang. Nggak mungkin lah ya. Kalau urusan channel nomor 1 ya memang terkemuka si Edis itu. Hebat dia ya, saya harus acungi jempol ya kepada beliau karena saya tidak menguasai seperti beliau ya. Tapi kalau mau endorse boleh ya, sekali ngomong, sekali posting tuh sekitar ya gimana ya, jangan mahal-mahal bang, boleh. Tergantung ya, ayo. Collab sama Bang Edis, aduh saya mah nggak cocok yang kayak gitu. 10 kilo, nih bang 10 kilo sekarang 190, wah boleh tuh. 2 kali ngomong udah harga cincai lah, bener. Apologet komersil 5 tapi gue bukan apologet ya dari awal ya. Gue udah bilang diri gue tuh pendeta, penjawab dengan data, bukan apologet ya. Bukan semua pendeta, penjawab dengan data. Ada lagi yang mau komplain? Cari kadrun. Untuk saat ini enggak sih ya. Ini otak gue udah mulai lelah. Gue ngambil kacamata dong bang. Gue baca susah ini. Apalagi bang? Jangan cebok pakai batu ya bang. Kalau ditanya tentang debat ya, segala sesuatu yang penting jangan ada cacian, makian, hujatan. Tapi kalau dengan data Anda pasti tidak akan ada masalah ya. Jadi kalau seandainya mereka mau mengarahkan ya,
tentang makian, hinaan, ya nggak perlu juga Anda menghina balik. Tapi kalau memang mau menghina ya sama-sama ditangkap juga ya. Pada prinsipnya kalau ada dua orang yang permasalahkan ya, saling bermasalah, maka ya pasti akan ditangkap dua-duanya. Jadi itu menjadi persoalan juga kalau seandainya teman-teman ya terpancing dengan yang namanya kalau teman-teman ada yang menghina, kemudian juga satu juga ikut menghina, maka dua-duanya akan ditangkap. Ya, itu namanya dalam konteks hinaan, ujaran kebencian. Tapi kalau teman-teman Kristen saya sarankan sih jangan pernah menghina ajaran yang sudah sangat hina. Ya, jadi kalau mereka menghina ya tentu saja tidak perlu dibalas. Ngapain harus menghina umat yang sudah hina? Seperti itu Bang. Tapi kalau misalnya di luar dari konsep seperti itu Bang, kita misalnya berdebat sama-sama membawa data dan dia merasa dirinya itu emosi lah, terbawa emosi, dan kita itu seolah-olah diajak itu untuk saling bantai gitu Bang, dalam arti pribadi terlepas pribadi ya, terlepas itu tidak ada sangkut bantai apa dulu? Anda ngomong bantai apa dulu? Contoh misalnya kita berdebat dengan seseorang A dengan si B ini sepakat, udah kita bantai saling pukul aja gitu, kita ketemu. Itu gimana kita sebagai manusia yang memiliki rasa emosi, pengajaran dari Alkitab itu apakah kita melayani orang yang seperti itu Bang atau bagaimana gitu? Karena kan kita mempunyai emosi nih Bang. Nah, kita berhikmat lah ya. Masa saya harus menyarankan suatu hal yang seperti itu ya? Namanya suatu kejahatan ya, saya tidak menyarankan lah Pak. Masa saya harus menanggapi suatu hal yang konyol? Ya datang aja, terima sambutan ya, kita tetap dengan kasih. Tapi kalau emang sudah saatnya ya saatnya saja gitu kan. Jadi tidak disarankan untuk suatu hal yang namanya kejahatan. Tetapi kalau melakukan pembelaan ya, kalau tiba-tiba ada di situ ketemu debat terus main hantam aja ya, Anda juga bukan patung kan? Masa seenak itu gitu, Anda hanya ditampar pipi kanan kasih pipi kiri? Yang namanya juga naluri manusia membela diri lah. Iya, ke situ arahan saya tadi Bang, ke ayat itu maksud saya tadi. Iya, terserah Anda lah ya. Kalau Anda mau menjawab dengan kasih yang nyata silakan. Kalau saya kasih yang benar gitu. Jadi itu sih ya kalau siap-siap. Terima kasih ya Bang. Tuhan Yesus memberkati, semangat terus. Thank you juga ya buat Abang ya. Tuhan Yesus berkati selalu, tetap semangat. Ya tadi juga sempat ya kita juga konsultasi ya tentang beberapa hal ya terkait dengan ujaran-ujaran kebencian ya. Jadi ini ternyata para pejabat tuh juga risih dengan orang-orang yang memanfaatkan agama. Ya, kemudian karena ditelusuri orang-orang ini juga ternyata memang susah ya, orang-orang susah, orang-orang gembel yang memfasilitasi dirinya lewat YouTube ya, yang minjam duit dikit nih. Ini benar ya. Ternyata orang-orang yang biasa buka YouTube itu mereka pinjam online lah. Kemudian mereka tuh mulai membuat suatu yang namanya YouTube ya. Nah banyak yang ngaku-ngaku mualaf ya, contohnya kayak si Endang ya, contohnya juga banyak ya orang-orang yang ternyata membangun yang namanya segala sesuatu itu dari yang minjem ya. Nah mereka membuat YouTube, mereka contohlah mau jadi seorang konten kreator ya. Yang jadi permasalahannya contohlah si Tasik Ngaji gitu. Si Tanji ini dia suka mengkonten orang ya, tapi pembawaannya jualannya agama. Nah itu jadi masalah ya, dengan seolah-olah sifatnya yang seperti seolah-olah santun ya, tapi dalam kesantunan itu dia mau ngomentari yang bukan haknya dia gitu. Nah ini yang kalau orang hukum melihat ini munafik. Artinya contohnya dia ngomong tentang pendeta Risuli Lubis gitu yang lagi yang namanya lagi menyembuhkan gitu kan. Nah itu bukan konteksnya dia untuk ngomong, kecuali ada orang yang ngomong tentang agamanya dia seolah-olah dia boleh berkomentar. Tetapi hal-hal yang tidak perlu itu juga dikomentari. Artinya ya membungkus suatu hal yang namanya santun, cara bicara yang
ehwah ya. Baik bagaimana ehwah ya kalau kita melihat dalam hal seperti ini. Nah kan seolah-olah dibuat. Itu orang-orang munafik yang memang tujuannya untuk memperkeruh suasana ya. Makanya kita lagi melihat dalam pasal ini, memang kalau kita lihat itu pendeta Risuli Lubis juga seharusnya bisa dapat melaporkan orang-orang yang seperti ini ya. Kemudian juga ada Romo Daniel ya. Tadi kalau kita lihat secara konteks ya, itu kalau semuanya bersatu untuk melaporkan, orang ini bisa terkena indikasi. Tapi kita nanti komunikasi ya, karena orang ini mengarahkan kepada suatu hal, membenci ya agama lain ya. Sebenarnya yang konteksnya tidak ada dia harus menjawab apapun. Dia harus mereaksi apa yang ada gitu kan. Itu kan nggak perlu. Ya. Orang lagi datang bertobat, ibu-ibu lagi datang minta yang namanya kesembuhan, terus tiba-tiba dia mereaksi. Nah, ini yang namanya suatu hal yang mengarahkan kepada suatu konklusi bahwa orang ini ya dengan seolah-olah santun cara bicaranya, tapi itu justru yang paling bahaya ya. Jangan dilihat serigala berbulu dombanya ini loh teman-teman. Anda jangan lihat bahwa dia ini wah ya. Jadi kalau orang hukum tuh melihat wah ini orang nih bahaya. Jadi mungkin kalau orang-orang kecil melihat hal-hal kecil seperti itu kayak santun ya. Kalau orang-orang yang atas mereka melihat ini yang paling bahaya yang seperti ini. Ya. Orang-orang yang membungkus dirinya dengan keagamaan ya, kemudian seolah-olah membuat dirinya itu paling yang namanya ngomong seolah waduh. Ini salah satu contoh lah ya. Ini bukan konteksnya dia, tapi dia ngomong seenak jidatnya aja nih, Mak. Jadi kita lagi diskusi tentang manusia-manusia seperti ini, teman-teman. Ya, dan mereka tuh sangat, bahkan yang teman saya sendiri, dia seorang muslim pun dia membenci orang seperti ini, ya. Tidak ada kelasnya. Ini manusia susah sebenarnya. Jadi contoh lah ya. Dalam Islam Tuhan dan Allah itu sama saja. Dalam Kristen tidak. Yang membagi. Nah ini contoh lah ya. Oh ini dia udah hapus. Ini ternyata udah beberapa video ya. Sebentar ya kita cari nih. Ternyata dia ciumnya cepat juga nih orang. Ya bagus ya. Kalau kau mulai mencium, nah kemudian dia pernah melakukan stage. Nah tadi nih. Oh udah hapus. Ini postingannya juga dia kadang hapus, kadang hilangin, kadang ada, kadang enggak. Ternyata ini munafik teman-teman. Berani berbuat, nggak berani bertanggung jawab ini. Giliran diomongin nanti dia hapus. Ya nanti di private dulu, nanti tiba-tiba di langsung. Nah ini. Ya, jadi kalau udah mulai semakin hal-hal seperti ini munafik ya. Jadi konten-konten si Tanji ini paling bahaya. Manusia-manusia yang membungkus dengan yang namanya agama ini paling bahaya. Ya di Indonesia ini, kalau Indonesia ini tidak akan maju kalau ada orang-orang seperti si Tanji ini. Ya. Dia bukan punya hak untuk ngomong gitu kan, tapi pokoknya dia hantam aja. Nah dia udah menghapus yang pendeta Risuli Lubis, bagus. Kemudian ada suatu hal yang memang nanti kita akan ngomong ya, tapi ini juga bukan, karena ini masih dalam tahap yang namanya pengembangan ya. Ini yang seperti ini dia juga udah mulai mana ya tadi nih dia ini
ada hal-hal kok tiba-tiba udah hilang lagi ya video-video saya ya. Kemarin baru dilihat ada, hari ini udah nggak ada ya. Jadi kayak Tanji ini paling bahaya teman-teman. Nanti entar ada, entar nggak ada ya. Nanti yang terakhir tuh hanya yang ini aja nih. Ya, yang nanti yang lain yang dia udah putarin nggak, ini gimana juga. Saya lagi nyari-nyari, tadi masih ada loh. Coba yang paling populer. Saya nggak populer. Jadi kita lagi ini ya mau lihat. Ini kok nggak ada lagi. Tadi masih sempat, entah ya, mungkin ada orang dalam yang udah ngasih tahu juga. Kemudian juga ada yang namanya Julius Setiadi. Ya, Julius Setiadi ini sudah dilaporkan juga udah cukup lama, udah 2 tahun, tetapi kayaknya udah ada ini ya. Julius Setiadi ini dia channelnya HMC ini. Bentar ya. Nah, Jadid HMC. Ini Julius ini juga hati-hati ini. Ya, dia ini udah dilaporkan udah cukup lama, udah sekitar 2 tahunan ya, kasusnya entah masih gantung ya terkait dengan anak Batak saat itu. Nah, ini masih dalam tahap penyelidikan ya, kita lagi telusuri juga. Nah, orang-orang seperti ini yang suka jualan-jualan agama ini, mereka lagi ngomong tentang mata pisau, the one and only. Buat aja sama kopi ya kau sok-sok hebat di situ. Buat aja sama kopi ya kau sok-sok hebat di situ. Nah, ini dia juga lagi bahas. Dan dia suka komentar ya. Jadi ini Julius ini kan manusia-manusia susah. Setelah ditelusuri dia adalah seorang mualaf. Ya, kemudian dia membuat suatu channel setelah jadi mualaf, nggak punya kerjaan, akhirnya buat hal-hal yang namanya memecah belah bangsa, provokasi. Ya, jadi yang seperti ini menjadi target ya ketika waktu ada provokasi, ada ujaran kebencian ya. Jadi kalau teman-teman lihat aja nih. Penetapan hukum adat Majelis Tinggi Kehormatan Adat Alam Minangkabau. Masyarakat Minang sepakat mengusir pendeta. Nah, ini kan seharusnya apa yang Anda sampaikan ini kan konten yang di stitch, dipotong. Jadi kalau Julius Setiadi ini masih menunggu ya, entah sampai kapan ya, tapi ya nanti kita cobalah ya untuk komunikasi dengan Polda Jatim gimana, seperti apa ya. Itu tahap-tahap seperti itu memang itu kewenangan dari penyidik. Entah nanti mau dikeluarkan DPO-nya atau bagaimana ya, tapi seperti si Tanji, si Julius, kemudian juga ada yang namanya Masjid YouTube. Ya, itu juga membawa-bawa agama ya, membungkus diri dengan namanya agama ya. Masjid bawa masjid, kemudian si ngaji, si Tasik Ngaji ini bawa namanya ngaji tapi nggak ngajarin orang untuk melakukan pengajian. Nah, itu nanti apa modus-modus mereka membuat channel-channel dengan nama yang namanya membalut dengan agama. Itu akan dipertanyakan nanti ya teman-teman semua, karena bukan pengajaran yang disampaikan tetapi ujaran kebencian dengan memotong-motong. Nah, ini harus perlu dicari tahu ya, supaya jangan sampai, karena masa depan bangsa ini, nah ini kan contoh lah ya. Nulis gadis-gadis di Roma biasanya menikah pada usia 12. Jadi dia menggiring hingga menggiring opini. Kemudian ada yang namanya ya, ketika ada ujaran-ujaran kebencian seperti ini ya, kalau kita lihat komentar-komentarnya, ini tinggal menambahkan beberapa hal saja ya, karena dia setelah membuat seperti ini, membuat opininya ya, dia melakukan opinionnya sendiri ya, kemudian dia mulai mengarahkan orang untuk supaya membuat ujaran kebencian ya. Jadi untuk supaya apa yang nanti terjadi ya, itu kita tunggu aja ya. Jadi ini ditambahkan satu alat bukti aja ya, ini udah pasti lah ya.
Karena segala sesuatu itu kita harus menunggu teman-teman ya. Ada reaction baru kita bisa tahu. Kalau hanya ancaman-ancaman tulisan seperti ini kan kita bisa delay dulu lah. Ya, jadi channel-channel ini kita harus ngasih tahu juga ya, karena teman-teman juga sangat mendukung ya. Siapapun ya pasti akan mendukung suatu hal yang namanya kebenaran. Ya, dan kalau kita sampaikan kebenaran itu nggak usah takut teman-teman. Yang penting jangan sampai menghujat ya. Kalau konteksnya debat ya, debatlah ya. Anda yang namanya debat ya, teman-teman saya pun yang muslim, ya debat lu mau seperti apapun itu berdasarkan argumen ya. Keluarkan semua datamu, keluarkan semua yang terbaik darimu ya. Tapi konteksnya bukan benci. Debat ya debat, sama seperti debat calon presiden, toh juga nanti akhirnya mereka bersalaman gitu kan. Jadi konteks debat jangan dilihat bahwa seseorang dengan debat itu dia membenci ya, tetapi posisi debat ialah memperkuat argumen yang memang Anda sampaikan melalui premis sebelumnya. Jadi tidak ada tendensiusnya bahwa debat itu harus untuk membenci. Ya, jadi itu posisinya teman-teman semua. Saya juga harus sampaikan, saya di sini tidak membenci siapapun. Ya, saya juga punya banyak teman Muslim. Kalau kita diskusi tentang Muslim, pasti mereka juga ya diskusi seperti biasa. Ya, kita juga keras-keras, tapi konteksnya tetap aja. Ya, ini konteksnya debat. Ya, teman saya yang pokoknya yang Katolik pun kita diskusi debat, tapi konteksnya tetap debat. Ya. Apapun yang terjadi dalam dunia perdebatan itu, Anda boleh suara kencang, boleh apapun, tetapi pada intinya konteksnya debat. Ya, setelah selesai debat, kembalilah kepada status quo. Ya, kita tetap berteman, kita tetap hidup seperti biasa, makan satu meja pun nggak jadi masalah. Ya, silakan orang yang mau menilai seperti apapun. Ya, karena itulah iman saya, itu imannya dia. Ya, dan kita bukan karena konteks tiba-tiba seperti dondi setan. Lu debat langsung yang namanya mualaf. Itu kan namanya settingan teman-teman. Ya, itu namanya suatu kebodohan yang terus-terus dibuat kemudian masih dipercaya juga. Nggak ada orang yang hari ini debat dia langsung ganti agama. Tidak ada manusia di dunia yang seperti itu, guys. Bagaimana hari ini tiba-tiba lu debat, lu dengar debat, orang langsung pindah agama. Hari ini kan pasti lu, wah, mulai berpikir nih, iya juga ya. Besok lu mulai cari tahu ya. Lusa lu terus belajar, butuh proses. Bukan tiba-tiba hari ini lu dengar duduk-duduk, iya juga ya. Oh, Yesus disunat, iya. Yesus sujud. Ya, oke lah, Yesus Islam saya mau langsung. Gak gitu konsepnya. Ya, jadi tidak ada orang yang hari ini lu dengar debat, besok lah atau sekarang pun langsung pindah agama. Itu sakit jiwa namanya. Itu suatu hal yang memang Anda di luar nurul ya. Dan ya itu ya buat teman-teman semua ya. Kalau yang namanya sudah menyerang pribadi kayak Endang ya, dan ini saya teman-teman harus membedakan ya antara yang namanya konteks debat dengan umat Mokondo. Jadi kalau umat Mokondo ini tidak ada kita negosiasi dengan iblis karena mereka melencengkan yang namanya ajaran kekristenan ya. Kalau lu mau tentang yang namanya melencengkan, mereka kan merubah-rubah. Kalau kita berdasarkan data, kita tidak merubah, bahkan mereka setuju dengan argumen yang kita sampaikan. Kalau mereka masa dikatakan Yesus menikah 3 tahun, sama seperti Endang Yesus poligami, aduh. Makanya itu kelasnya kelas cecunguk ya. Kalau dasarnya pengacara itu memalukan sekali. Anda tidak memakai data primer, tetapi Anda memakai data yang kebodohan lah ya. Makanya kalau si Endang, orang-orang seperti si Endang ini kan juga udah dicari tahu nih, apakah benar? Oh, ternyata dia organisasi dari DPN. Kalau tidak salah ya. Jadi buat ada teman-teman dari DPN ya. Ini bukan DPN Peradi maksudnya, tidak.
Jadi ini ada namanya Dewan Pengacara Nasional kalau nggak salah, bukan dari Pradi dia. Itu mungkin di bawah pimpinannya HPH ya, atau Bang Hotman Paris kalau nggak salah ya. Jadi itu yang dapat kita telusuri, dan mereka sangat serius ya untuk memberantas yang namanya umat Mokondo juga dari teman-teman semua ya. Karena memang bangsa ini harus maju teman-teman ya, jangan sampai kalah dengan yang namanya orang-orang yang membawa diri dengan memakai yang namanya agama ya. Udah mulai dihilangkan. Nih 10 tahun terakhir ini udah mulai bagus ketika waktu pemerintahan berganti dari ke Pak Jokowi lah ya. Jadi itu udah mulai dibantai, disikat tuh dari FPI, dari HTI udah mulai disikat. Ya 10 tahun terakhir ini banyak perubahan. Ya sekarang kita lebih fokus kepada anak-anak Gen Z ya, supaya untuk jangan sampai mereka terpengaruh lagi dengan radikal-radikal iblis ya. Satu lagu buat teman-teman semua. Musik. Jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia yang punya adab. Dan Ajak Indo kamu takut semalam kamu lari turun sama itu kawan Yesus. Raja Kendo, Yesus curi kaldek. Kamu tidak sunat, busuk kote kamu. Apa punya kafir, punya bodoh, penyembah manusia, makan babi, gigi. Pasang gigi dulu Pak. Pasang gigi dulu Pak. Orang suruh pasang gigi malah kabur. Saya tuh kasih kesempatan kepada orang-orang seperti ini guys. Kebetulan mereka dari luar negeri ya, dari Malaysia, yang mencoba untuk menghasut bangsa ini. Dan ini modus-modus ini ya sama aja ya. Datang juga ada yang namanya si satu tuh siapa sih dari Malaysia itu. Ya itu bahaya teman-teman ya, itu radikal. Karena pernah saya sampaikan sedikit ya. Pernah ada orang yang mohon maaf ya buat warga Malaysia, yang namanya dari Malaysia dulu seorang telolis ya, gembong telolis, namanya Dr. Asari, itu berasal dari mereka. Ya, kemudian datang ke Indonesia untuk menghancurkan bangsa ini ya, dengan melakukan Bali 1, Bali 2, kemudian di mana tuh. Itu Dr. Asari, silakan Anda cari. Jadi makanya kita juga harus berhati-hati kepada radikal-radikal seperti ini ya. Jadi satu lagu buat teman-teman semua. Moral, jangan seperti umat Mokondo yang kerjanya hanya berdusta, mencoba membolak-balikan fakta sejarah bangsa Indonesia. Mata pisau hadir untuk mencerdaskan bangsa. Mata pisau di sini tidak bawa suku, ras dan agama. Mata pisau hadir untuk mencerdaskan bangsa. Mata pisau di sini tidak bawa suku, ras dan agama. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi orang Kristen,
Jangan jadi orang Yahudi, tetaplah jadi orang Indonesia yang punya adab dan moral. Jangan seperti umat Mokondo yang kerjanya hanya berdusta, mencoba membolak-balikan fakta sejarah bangsa Indonesia. Mata pisau hadir untuk mencerdaskan bangsa. Mata pisau di sini tidak bawa suku, ras dan agama. Mata pisau hadir untuk mencerdaskan bangsa. Mata pisau di sini tidak bawa suku, ras dan agama. Satu lagi penghujat. Satu lagi penghujat. Nama aslinya Calvin, tapi biasa dipanggil Kores. Wajahnya banyak lubang. Mengaku telah menikah dengan seorang perempuan, tapi sampai hari ini statusnya tidak tercatat di kantor urusan agama. Kores ini adalah pemakai narkoboy karena suka memakai narkoboy. Fantasinya liar dalam berhubungan, katanya dia suka dari belakang. Calvin yang dipanggil Kores, seorang narkoboy yang suka nodong. Calvin yang dipanggil Kores, punya kelainan membuat susah pasangannya. Walaupun si penghujat ini bodoh dan miskin, sering mengemis minta pulsa listrik dibayarin, dia tetap percaya diri bersama umat Mokondo. Padahal banyak yang mengeluh dia tukang mengemis. Calvin yang dipanggil Kores, seorang narkoboy yang suka nyodong. Calvin yang dipanggil Kores, punya kelainan membuat susah pasangannya. Kores ini adalah pemakai narkoboy karena suka memakai narkoboy. Fantasinya liar dalam berhubungan, katanya dia suka dari belakang. Calvin yang dipanggil Kores, seorang narkoboy yang suka nyodong. Calvin yang dipanggil Kores, punya kelainan membuat susah pasangannya. Walaupun si penghujat ini bodoh dan miskin, sering mengemis minta pulsa listrik dibayarin, dia tetap percaya diri bersama umat Mokondo. Padahal banyak yang mengeluh dia tukang mengemis. Calvin yang dipanggil Kores, seorang narkoboy yang suka nyondong. Calvin yang dipanggil Kores, punya kelainan membuat susah pasangannya. Yeah. Lagu ini memperkenalkan Yusuf yang suka menghujat, bahasa seperti orang kampung, dan memang terlihat kampungan.
Yusuf jarang mandi saat live, akibatnya si Yusuf kena penyakit kudis panuan dan gatal-gatal saat live, garuk sana garuk sini. Entah apa pendidikan terakhir si Yusuf, sekolah atau tidak, tapi banyak pengikutnya yang lucu. Yusuf mengatakan bumi itu datar, sungguh inilah kebodohan dari si Yusuf. Kalau bumi itu bulat otomatis air laut tumpah. Kalau bumi itu terhampar maka dia akan seperti telur burung unta, air laut tidak akan tumpah. Sungguh botol, botol dan botol, sia-sia sudah Yusuf bersekolah. Mending urus penyakit gatalmu, garuk sana garuk sini, dasar penyakitan. Dan memang garuan. Welcome to the party now and put your hands up in the air. Sini dasar penyakitan. Semuanya penyakitan gatal-gatal. Garuk sini dasar penyakitan. Yusuf jarang mandi saat live, akibatnya si Yusuf kena penyakit kudis paruan dan gatal-gatal saat live, garuk sana garuk sini. Entah apa pendidikan terakhir si Yusuf, sekolah atau tidak, tapi banyak pengikutnya yang lucu. Yusuf mengatakan bumi itu datar, sungguh inilah kebodohan dari si Yusuf. Kalau bumi itu bulat otomatis air laut tumpah. Kalau bumi itu terhampar maka dia akan seperti telur burung unta, air laut tidak akan tumpah. Sungguh botol, botol dan botol, sia-sia sudah Yusuf bersekolah. Mending urus penyakit gatalmu, garuk sana garuk sini, dasar penyakitan. Welcome to the party. Terlihat kampungan, Kampungan. garuk sini dasar penyakitan. Garuk sini dasar penyakitan. Satu lagi penghujat, si muka layu. Huh. Inilah perempuan penghujat, dulu kerjanya di warung nasi, tapi karena kebutuhan ekonomi rival lebih memilih jadi penghujat. Bermuka layu tapi sok cantik, suatu hari tertangkap basah, lagi VCS dengan suami orang, buntutnya diceraikan sang suami. Rival akhirnya menjanda dan mulai bertambah liar. Sudah tak ada lagi harga diri, siang menghujat malam VCS. Riva perempuan liar, bermuka layu, sifatnya mengikuti mukanya yang najis. sangat najis. Omongan hanya tentang angkang, sungguh malu anaknya melihat kelakuan Riva. Dasar penghujat, sukanya menghujat. Melihat kelakuan Riva. Melihat kelakuan Riva. Inilah perempuan penghujat, dulu
Dulu kerjanya di warung nasi, tapi karena kebutuhan ekonomi Riva lebih memilih jadi penghujat. Bermuka layu tapi sok cantik, suatu hari tertangkap basah. Lagi VCS dengan suami orang, buntutnya diceraikan sang suami. Riva akhirnya menjanda dan mulai bertambah liar. Sudah tak ada lagi harga diri, siang menghujat malam VCS. Riva perempuan liar bermuka layu, sifatnya mengikuti mukanya yang najis. Omongan hanya tentang angka, sungguh malu anaknya melihat kelakuan Riva. Ya, masih di OWO FM 3351 ya, karena kita sebentar malam akan diskusi ya, akan debat dengan yang namanya Faruk ya, judulnya Tuhan mana yang benar ya, Kristen atau Islam. Ya udahlah ya, terima aja lah. Jadi kita tidak banyak mengeluarkan yang namanya bahasa dan kata-kata ya, karena debat tuh butuh energi juga ya. Dan itu dia ya, teman-teman semua ya, beberapa lagu yang untuk teman-teman semua bisa nikmati. Dan satu lagu lagi ya dari OWO FM 3351. Buat teman-teman yang belum absen dulu. Sebelum lagu selanjutnya absen dulu nih yang di sini nih ya. Absen ya buat teman-teman semua ya, yang udah belum absen dulu ya nih. Yang belum repost. Ini yang belum repost di sini ya, repost supaya teman-teman semua bisa mendapatkan klan pisaunya ya, dan repostnya di sini juga ya buat teman-teman yang belum repost. Selalu repost ya, ini apa lagi? Tidak memenuhi syarat konten tiruan. Aduh, belum apa-apa kita sudah kena ya. Kenapa kita kena ini? Bentar ya, aku banding dulu. Oke ya, jadi ini repost ya, nanti kita ini Bu Jubir, Kak Elma, kapan ya kita akan coba untuk ini ya, untuk diskusinya jam berapa ya pastinya ya? Nggak lebih awal lagi gitu mungkin? Gimana, jam 9 bos? Waduh. Oke ya, kalau gitu ya mungkin jam 9. Jadi kita menunggu saja ya, sambil mendengarkan lagu dari OWO FM 3351 ya. Kalau enggak ya nanti kita coba untuk rungkat dulu. Malam banget ya, malam banget ini pertanyaannya bukan dari saya. Minta saran dong buat saudara saya yang diciduk polisi karena postingan Ruben di Mekah. Loh, jangan juga ujaran kebencian guys ya. Jadi makanya saya udah bilang ya, kalau teman-teman itu nanya saya nggak peduli dia mau agama apapun ya, saya nggak peduli ya.
Anda yang penting jangan ngomong agama saya ketika Anda tidak beragama Kristen. Jadi kalau Anda mau bertanya soal itu, saya nggak tahu deliknya kemana 156A ya. Jadi kalau kita di sini khususnya memang toleransi, tetap menjaga toleransi, tetap menjaga hubungan baik ya dengan sesama kita. Dan kita fokusnya kepada umat Mokondo. Jadi kalau teman-teman ada arahan-arahan ke hal lain, saya nggak mau ya. Jadi satu lagi buat teman-teman semua. Yeah. Lain dong. Ini aja. Hey umat Mokondo, ku stop tipu-tipu. Saat ada waktu untuk ku tipu-tipu. Kau pikir kita selalu diam, kau pikir tak kuliah, kau pun bodoh. Oh, kau hidup masih jadi pengemis. Oh, kau mau ancam-ancam kita. We umat Mokondo, otak kerbau. We umat Mokondo, Pontianak PRAB. We umat Mokondo, kau cukar deleng. Oh, umat Mokondo ini buat diri macam kejago-jago saja. Kebabi hanya modal bikin maksiat saja, tapi sok yang paling punya negara. Kalau subuh tak huruf itu balajar, bukan kau jadi tambah bodoh. Berhenti ku ancam-ancam sah, nanti satu tukar kodeng babi. Kalau subuh tak huruf itu balajar, bukan kau jadi tambah bodoh. Berhenti ku ancam-ancam sah, nanti satu tukar kodeng babi. Otak kerbau, Pontianak PRAB, kau cukar deleng. Otak kerbau, Pontianak PRAB, kau cukar deleng. Ya masih di OFM 3351 ya. Lagu ini benar-benar dibuat oleh teman-teman yang ada di kota Kupang. Jadi kalau teman-teman tanya artinya, tanya aja ke mereka lah ya. Saya juga kurang memahami apa sih, pokoknya bang titipin dong. Oke, kita buatin, kita kasih gitu. Buat yang ada di Kupang ya, shalom buat teman-teman yang ada di Kupang dan di NTT ya. Pokoknya suka-suka lu sah, lu terbaik nah. Dan ada juga yang mau yang namanya ulang tahun. Jadi teman-teman jangan lupa untuk bagi-bagi donasi ya, biar kalau ada yang ulang tahun itu teman-teman juga bisa masuk surga. Yeah, sudah dekat hari ulang tahun anggota pembela idiot Indonesia, atau yang biasa disingkat APII. Mulai sekarang minta sumbangan, ayo sekarang donasi. APII mau ulang tahun, cepat berikan donasi supaya mendapat surga. Ayo cepat donasi dong, ini adalah laskar pembela idiot. Dengan memberikan donasi, kalian akan dapat surga. Ada juga jualan tiket yang mau beli 300.000, nanti akan bisa berfoto dengan para laskar pembela idiot. Segera beli tiketnya, ini kesempatan berfoto dengan para laskar idiot pembela si Nabi Mokondo. Yeah, sudah dekat hari ulang tahun anggota pembela idiot Indonesia, atau yang biasa disingkat APII. Mulai sekarang minta sumbangan, ayo sekarang donasi. APII mau ulang tahun, cepat berikan donasi supaya mendapat surga.
Ayo cepat donasi dong. Ini adalah laskar pembela idiot today. Dengan memberikan donasi, kalian akan dapat surga. Ada juga jualan tiket, yang mau beli 300.000 nanti akan bisa berfoto dengan para laskar pembela idiot. Segera beli tiketnya, ini kesempatan berfoto dengan para laskar idiot pembela si Nabi Mokondo. Yeah, sudah dekat hari ulang tahun anggota pembela idiot Indonesia, atau yang biasa disingkat API. Mulai sekarang minta sumbangan. Ayo sekarang donasi, API mau ulang tahun. Kita berikan donasi supaya mendapat surga. Ayo cepat donasi dong. Ini adalah laskar pembela idiot. Dan memberikan donasi, kalian akan dapat surga. Ada juga jualan tiket, yang mau beli 300.000 nanti akan bisa berfoto dengan para laskar pembela idiot. Segera beli tiketnya, ini kesempatan berfoto. Kasih idiot pembela si Nabi Mokondo. Oke, masih di OWO FM 3351 dan teman-teman semua yang udah hadir ya. Thank you buat support-supportnya yang udah tap-tap layar juga. Nih coba masih bisa ada nggak yang repost? Soalnya kita masih kena nih ya, masih ada pembatasan. Saya juga heran. Bisa nggak ada yang bisa? Oh ada yang bisa ya. Erlan bisa ya, masih bisa ya. Oke. Nggak bisa repost ya, ada yang bisa ada yang nggak bisa ya, jadi ya tergantung faktor face lah ya. Dan cobalah. Dan kita di sini nggak cari lawan dulu ya, karena malam kita butuh energi ya untuk supaya kita bisa diskusi juga ya. Jadi kita santai-santai dulu ya untuk sekarang. Jadi satu lagu lagi buat teman-teman semua yang udah hadir di hari ini tuh kita khusus untuk lagu-lagu aja. Jadi kalau teman-teman semua mungkin yang mau dengar-dengar musiknya ya saat ini ya, kita punya sekitar 60 lagu di sini. Dan masih banyak lagu yang ada di OWO FM 3351 ya. Kemalaman host keburu lelah, nanti saya istirahat dulu ya, nggak apa-apa. Terpisau-pisau bang, Kak Princess terpisau-pisau sama saya. Ayo kak, kita ngedate bu. Gak jadi. Lagu Riva MP, sabar. Yang terlambat udah ya. Jadi lagu tuh dia diputarkan mungkin dalam satu segmen tuh bisa 2 kali. Oke, satu lagu dulu. Dari buahnya kita melihat, sudah terbukti, sudah teruji, umat Mokondo hanya bisa amati, tiru dan modifikasi apapun yang dilakukan Kristen. Umat Mokondo tidak ada kreativitas, nabinya begitu, umatnya juga mengikuti. Itulah kebodohan bagi pengikut si buta huruf. Manusia bodoh yang tidak sadar kalau dia bodoh. Amati yang dilakukan, tiru yang dibuat, modifikasi yang dihasilkan. Amati yang dilakukan, tiru yang diperbuat, modifikasi yang dihasilkan.
sebab sudah ditiru. Kreativitas sudah diikuti, aktivitas juga dilakukan, semuanya hanya ATM. Kasihan sekali umat Mokondo hanya bisa ikut-ikutan, riwayat hidupmu sampai mati hanya jadi sampah. Amati yang dilakukan, tiru yang diperbuat, modifikasi yang dihasilkan. Amati yang dilakukan, tiru yang diperbuat, modifikasi yang dihasilkan. Amati yang dilakukan, tiru yang diperbuat, modifikasi yang dihasilkan. Oke ya, masih di OFM 3351. Thank you buat teman-teman semua ya. Jadi ada umat-umat Mokondo yang amati, tiru, modifikasi ATM. Hidupnya hanya selalu seperti itu dan gak pernah ada yang namanya kreativitas ya, karena berasal dari manusia yang botol. Ini ada juga contohnya nih manusia nih ya. Jadi kalau kita lihat manusia-manusia seperti ini yang nggak punya apa namanya ya, hanya bisa seperti itu aja. Ya, apa kabar? Bagaimana? Ya silakan on cam. Ya. Masih kerja Akhirnya terus. boneka saya juga ya, Kobat. Kenapa? Selama ini kau tidak mau naikkan saya ya, akhirnya kau naikkan saya juga. Coba kalau kau punya ilmu, saya bisa mendapatkan suatu hal yang bisa lebih baik. Tapi kalau kayak kau gini nggak ada gunanya sebenarnya. Ya. Bagaimana kalau kau kublokir aja? Jangan dulu, sabar dulu, sabar. Jangan ngemis-ngemis, tidak ada di sini yang namanya bye bye. Oh, kau takut ya. Sabar dulu. Itu ngomong-ngomong akhirnya saya dinaikkan ya. Coba kalau ada ilmu gitu ya kan. Ini hanya datang hanya menghujat, bahasanya kotor, mulutnya sampah. Bagaimana kita bisa mendapatkan pengajaran dari Anda? Coba segala sesuatu itu berdasarkan berilmu dikit lah ya. Terus ngomong-ngomong seolah-olah wah paling keren saya. Oke, dan satu lagu buat teman-teman semua yang udah selalu hadir. Lagu ini khusus dipersembahkan buat teman-teman semua yang udah selalu setia di OFM 3351. Punya Tuhan, tapi kalau Tuhannya disuruh buktikan dan tidak bisa, ini yang aneh ini. Mending kalian dengarkan lagu ini. Mau ngamuk ya ngamuk aja sih, nyantai bro. Yuk, apa lo nggak nyadar? Ibadah lo sujud pada batu. Loh, kok sujudnya pada batu? Menyembah batu dong kalau gitu. Apa lo yakin cium batu bisa hapus dosa? Emangnya batu bisa hapus dosa? Mikir.
Apa lo benar-benar yakin bisa lempar setan pakai batu, sujud kepada batu, cium-ciumi batu, itu kan ajaran pagan. Pagan? Ya kalau dipikir ya pagan lah. Oh batu disembah, disujuti, pagan lah, itu kan berhala namanya. Apa lo percaya pada kitab yang jatuh ke debu? Wah, ke debu, memangnya di langit ada percetakan? Apa lo percaya kitab suci kok isinya dongeng? Kitab suci kok isinya dongeng, gak ada bukti pasti, tidak ada sejarah. Apa benar lo percaya kitab yang ngajak berpoligami? Udah jatuh ke debu, isinya cuma dongeng, ada yang dimakan kambing. Wah, katanya kitabnya dijaga sama si Allah, kok ada yang dimakan kambing? Yang benar aja bro. Apa lo nggak salah pilih nabi yang kawinin bocil? Kawinin bocil, pedofil dong, bisa-bisa ditangkap polisi. Apa lo nggak salah pilih nabi yang kawinin mantu? Wah gawat gawat gawat, mantu pun diembat, mertua macam apa ini? Apa benar lo nggak salah pilih nabi yang berlaku bejat? Udah kawinin bocil lalu kawinin mantu, mirip pemain bokep. Hai pemain bokep. Wah kalau dipikir betul juga sih, tapi anjing-anjingnya anjing, tidak ada anjing yang mau ngawini bocil. Oke ya, masih di OWO FM 3351 ya, dan teman-teman semua itu ya, ada lagu dari Apa Lo Tega. Ibadah lu sujud pada memuntah. Oke, ini ada teman-teman semua yang udah hadir, jangan lupa coba repost lagi. Kita banding-banding nggak pernah dapat ya ini. Ini buat teman-teman semua, thank you yang udah selalu hadir dan yang udah selalu bersama-sama di room ini ya. Kita lebih santai-santai ya, karena kita PK dulu ya. Siapa tahu ada yang bening-bening. Abang hari ini tuh matanya kurang bagus. Om hari ini mau cari yang bagus-bagus dulu ya. Hari ini kerja keras Om itu harus lihat yang bening-bening dulu. Cari kambing Om nggak mau cari kambing, Om maunya yang bening-bening aja. Ngapain ngobrol sama kambing yang nggak bermoral? Mulai Om. Bang, OWO FM emang udah di radio Bang? Cari di radio 3351. Thank you buat Kak siapa tadi tuh yang udah kasih topi, Madam Songping. MP Edis RK ketiganya mantap. Saya lebih bagus lah dari ini. Pokoknya kalau di room ini gue lebih bagus. Jangan bangga-banggain yang lain, karena di sini tuh yang ngatur semuanya saya. Ngomong kayak gitu lagi ku mute ya, atau di blok. Ya canda lah ya, nggak usah terlalu serius di room ini ya.
Anda mau ngomong siapapun nggak apa-apa ya, tetap nama Tuhan dipermuliakan. Jangan kau bangga-banggain orang, nggak guna juga. Apalah, kita ini manusia, besok juga hilang guys ya. Yang terpenting tuh memuliakan nama Tuhan. Gak usah dibangga-banggain. Coba kalau sama aja juga. Coba kalau edisnya pindah coba. Tuh ya, jadi kalau kita tuh sama ya kalau seandainya, tapi kalau edis memang ya nyerang sih. Saya nggak ada afiliasi dengan manapun ya. I'm the one and only. I'm here now and... Mata pisau yang jadi host, semua umat Nabi Mokondo, bersiaplah untuk kejang-kejang, bersiaplah untuk mati kepanasan. Mata pisau is the best. Mata pisau to the glory. Mata pisau singing the one and only. Aku bersaksi tiada kecerdasan dan kepintaran selain kejujuran, dan aku bersaksi bahwa mata pisau adalah utusan dari segala kejujuran. Udah. Yang lain gak ada lagunya, hanya the one and only Mata Pisau. Oke? Dan thank you buat teman-teman semua yang udah selalu hadir. Ya, yang selalu support room ini ya, kalian luar biasa ya. Kita selalu kompak dan selalu bersama-sama di room ini. Thank you buat kalian semua. Lagu ini dipersembahkan khusus buat kalian semua yang udah selalu hadir. Terpisau-pisau, kalian semua terpisau-pisau, menyala abangku, terpisau-pisau, menyala sisterku, terpisau-pisau, menyala bapak ibu. Terima kasih buat followers Mata Pisau. Kalian luar biasa, kalian yang terbaik, yang sudah tap layar, yang sudah share live, yang sudah posting ulang, yang sudah kirim love orange, yang bagikan di YouTube, yang bagikan di Facebook, yang sudah selalu mendoakan, yang sudah kirim gift apapun itu. Terpisau, dan kalian semua terpisau-pisau, menyala abangku, terpisau-pisau, menyala sisterku, terpisau-pisau, menyala bapak ibu. Sekali lagi buat teman-teman semua, thank you yang udah selalu hadir dan yang udah selalu support room ini ya. Kalian luar biasa. Terpisau-pisau, Kalian semua terpisau-pisau, menyala abangku, terpisau-pisau, menyala sisterku, terpisau-pisau, menyala bapak ibu. Terpisau-pisau, kalian semua terpisau-pisau, menyala abangku, Terpisau-pisau, menyala sisterku, terpisau-pisau, menyala bapak ibu. Kalian semua yang terpisau-pisau, saatnya kita bubar dulu ya. Gue udah tahan boker dari tadi. Kita main PS ya. Oke ya, thank you buat teman-teman semua ya. Nanti kita ketemu di jam 9 waktu Indonesia Barat. Mandi makan. Di sini sumber air sudekat. Beta sonde terlambat kasih mandi adik, biar adik bisa pergi ke sekolah. Jong kau suruh saya mandi lagi, saya sudah mandi dari tadi.